One day we'll have to trade. One day we'll have to trade the night for the day. One day we'll have to trade the night for the day. One day we'll have to trade the night for the day. One day we'll have to trade the night for the day. Salam, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ruangan Lina Wijaya. Buat yang pertama kali, salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dibantu tap layar, saya dibantu share live dulu, saya dibantu absen dulu ya. Sebentar, ada yang saya kerjakan sebentar saja. Ini sebenarnya belum mau live, tapi karena kepencet apa boleh buat. One day we'll have to trade the night for the day. One day we'll have to trade the night for the day. One day we'll have to trade the night for the day. Apakah drone yang gak ada yang pintar itu? Cak yang ditanya, enggak ada lain. Sekolah enggak, apa enggak. Dungu enggak habis-habis. Ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah. We'll have to trade the night for the day. One day we'll have to trade the night for the day.
Ayo, jangan malu-malu. Saya dikerjakan bentar teman-teman. Ngapain 5 orang di sini nih ngapain? Oke ya, bersyukur teman-teman kita masih bisa bersilaturahim walaupun hanya melalui sosial media. Ya, di hari ke-20 di bulan ke-8 di tahun 2025. Tidak terasa sudah 20 hari bulan ke-8 tahun ini. Bentar lagi September, Oktober, November, Desember, tahu-tahu Natal, ganti tahun, masuk lagi ke Januari, mulai lagi, begitu terus dan seterusnya. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu lakukan bagi bangsa dan negara, bagi agama, dan bagi keluarga? Apa? Berkaryalah teman-teman ya. Tahun ini dengan momen-momen ulang tahun. Tahu. Ini nih saya ini orang kampung nggak, udah lama nggak pakai headset beginian jadi. Nah, tahun ini dengan momen-momen 17-an yang begitu mendalam, pengalaman pertama kali seumur hidup saya di usia yang sudah tidak muda ini, ya, tidak muda tapi semua orang selalu bilang saya selalu awet muda. Saya sangat bersyukur dan saya membuat satu quote teman-teman ya, dan ini akan saya pakai terus untuk menjadi satu warning, satu remind bagi saya. Berkembang, jangan berkubang jadi pecundang. Nah, itu ya. Berkembang, jangan berkubang jadi pecundang. Karena orang berkubang itu adalah orang yang malas, orang yang tidak punya ide, orang yang tidak punya motivasi, orang yang menadah tangan alias pengemis, orang yang benar-benar tidak mau satu perubahan yang lebih baik. Itu adalah orang yang tidak menggunakan akal budi. Nah, ya Yesus Kristus bilang kita akal budi harus dipakai, jangan dimatikan, jangan dihidupkan. Maka itu teman-teman, berkembang, jangan berkubang jadi pecundang. Ya, silakan teman-teman undang Yusuf PIK, undang aja di sini. Yusuf PIK itu segan sama saya, nggak mau. Kan kemarin saya kasih teman-teman lihat sendiri waktu saya masuk ke ruangan dia, mana dia berani macam-macam, mana dia berani nawarin yuk diskusi yuk, enggak mau. Jadi cuma mau ngasih tanggapan. Iya, udah ngasih tanggapan, udah nggak berani dia minta-minta ayo kita PK, ayo nggak bakalan. Teman-teman, ini akun yang sangat-sangat kecil ya, baru 500-an kalau nggak salah. Jadi nggak usah gaduh-gaduh di sini, nggak usah ribut-ribut di sini ya. Nggak usah pansos, nggak usah cari perhatian. Nggak perlu, nggak ada gunanya ya. Mau penonton sepi, mau penonton banyak, Lina Wijaya sudah cukup terkenal daripada bapakmu, mamamu, nenek moyangmu, apalagi kamu nggak dikenal orang, nggak dikenal siapa. Ya, kamu kalau dombleng-dombleng nama saya, sebut-sebut nama saya masih ditoleh di lirik orang. Coba kalau kamu sebut bapakmu, apalagi cuma tukang masak, mana ditoleh orang? Udah gitu ngamuk. Nggak dinotis, nggak dibantu lagi pansosnya, BLT sumbangan makan, sumbangan duit, sumbangan baju dipotos, ngamuk. Adik-adik sekolah nggak ada ongkos buat oplet, nggak ada kuota, nggak dapat lagi sumbangan-sumbangan, ngamuk. Makanya bekerja, jangan menada tangan, jangan jual diri, bekerja. Semangat lah teman-teman, bantu saya subscribe saya. Jadi ini akun kecil mau kita besarkan. Kalau cara mau ngebesarinnya gimana ya, harus sering-sering dipakai live lah. Ya. Makanya bantu saya subscribe lah ya. Saya mau kasih renungan nggak ya? Kasih renungan nggak ya? Thank you teman-teman ya yang sudah bantu-bantu. Itu ada loop orange di absen teman-teman biar ruangan ini cepat gede. Makanya saya belakangan lebih ini cara saya membangun ruangan saya itu saya dengan berkarya di lapangan.
Saya turun ke lapangan, saya melakukan kegiatan di lapangan, nanti sesempat mungkin saya syuting, saya video, saya foto, nah itu saya sharekan ke teman-teman, itulah pekerjaan saya. Jadi kalau saya tidak live, saya di lapangan, saya orang sangat produktif. Nah, salah ya. Jadi konten saya nggak mungkin di ruang yang itu aja, dan komunitas saya itu nggak mungkin yang itu aja. Nah, komunitas saya itu dari berbagai lapisan, mau itu anak muda, mau itu orang parubaya, maupun itu sudah lansia, ya mau itu dia borju naik turun Lamborghini ataupun dia cuma jualan kaki lima, itu semuanya itu saya bisa jadikan komunitas dalam seketika. Kenapa? Karena setiap kita itu berharga di mata Tuhan, ya. Mau yang di metropolitan kayak mau yang di tengah hutan kayak itu semuanya berharga. Jadi saya memiliki satu satu semangat ya, satu sukacita untuk tetap terus bertemu dengan mereka di lapangan. Jadi tidak kayak kalian. Kalau kalian cuma nungguin siapa yang hari ini live, nanti kalian ikut-ikut pansos di situ si Kadrun. Kak Kadrun kan kelakuannya begitu. Nanti ngerekam-rekam, kalau rasa-rasanya cocok untuk dijadikan keributan, dijadikan keributan. Nah, saya nggak gitu, saya nggak pernah ngambil konten orang ya. Saya berkonten sendiri, saya mengerjakan sendiri. Karya saya itu semuanya original, original. Saya nggak pernah potong-potong videonya edis, lalu saya remake, saya bumbuin, saya tambahin, itu nggak pernah. Tapi kalau apa ngomong atau kasih tahu edis gue livein ya, nah itu sering ya. Makanya kalau saya live tapi saya bukan saya, nah itu biasa tim langsung apa operasikan YouTube, konekkan dengan TikTok, udah beres. Itu saya belum tentu ada di tempat teman-temannya, saya jarang ada di tempat belakangan. Oke, silakan teman-teman yang mau ngobrol, mau tanya-tanya, silakan ya, santai aja. Saya sudah berbagi pengalaman saya beberapa hari kemarin, dari tanggal 14, 15, 16, 17. Saya ada di gunung, ada di Wonosobo, ada di Dieng sekitarnya. Terus tanggal 17, 18, 19, 20, saya ada di Solo, saya ada di Jogja. Nah, teman-teman, lihat betapa indah hidup di dalam Kristus. Kita diberkati, kemanapun kita disiapkan. Ya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Di situ kita bisa melakukan pelayanan, kita bisa berbagi traktat, beli barang, kita tidak pakai, kita share ke orang yang butuh. Beli makanan, kita nggak makan, kita share kepada orang butuh. Jadi kita benar-benar bless to bless, diberkati, wajib memberkati orang lain. Nah, seperti itu. Beda. Nah, beda kalau kamu hidupnya hanya di dalam kotak yang itu saja dan nggak bisa apa-apa. Itu sangat berbeda. Maka yang muncul dari dalam dirimu itu cuma cemburu, sakit hati, iri dengki, dan kamu tahu itu sumbernya adalah iblis. Saya punya quote tahun ini menyambut ulang tahun bangsa negara Republik Indonesia. Berkembang, jangan berkubang jadi pecundang. Saya ulang, berkembang, jangan berkubang jadi pecundang. Jadi kadrun-kadrun di bawah ini berkembang. Ngerti nggak berkembang? Jangan cuma tulis-tulis mudarat, tapi memang hidupmu memang benar-benar melarat. Berkembang, jangan berkubang. Tahu kata-kata berkubang? Kubang tuh kayak kebo, sapi, babi. Nah, itu suka berkembang. Jadi kamu jangan jadi sapi betina, ya. Jadi jangan jadi kebo betina, jangan jadi babi betina, jangan suka berkubang sampai-sampai ujung-ujungnya jadi pecundang. Pecundang karena yang ditulis itu doang, yang diomongin itu doang, ya kontennya pun gitu-gitu doang, dinding temboknya pun itu doang. Mau pergi kemana-mana, ke masjid, ke gereja, ke mall, ke pasar, ke gunung, ke hutan, nge-gym, ke laut, sepatunya itu doang. Karena apa? Karena berkubang akhirnya jadi pecundang. Jadi orang baru begini aja di bawah udah kepanasan, dasar kadrun. Kadrun. Orang begini aja dia udah kepanasan tuh. Ya. Mau kamu tulis apa kayak masa bodoh, karena apa? Saya tidak akan notice orang-orang miskin kere yang mau pansos nama saya, nggak bakalan. Orang juga tahu siapa saya.
Nah, dunia juga tahu siapa saya, gereja tahu siapa saya, teman-teman tahu siapa saya, dari postingan-postingan saya juga orang tahu. Nah, kalau Kadrun kerjanya apa? Kamu ngamuk ya, kamu marah ya, kamu panas ya, hah? Karena BLT sudah dihentikan, sumbangan kuota, sumbangan vitamin-vitamin semua dihentikan. Ya, kesian deh. Lama aku udah nggak ketawa jahat nih. Di gunung soalnya, gimana mau ketawa jahat? Udah lihat belum postinganku sama Pak Jokowi? Ya, hebat kan? Coba kamu bisa apa? Coba selain gigit jari gini ya. Aduh. Ini ibarat aku gini ya. Ibarat gini aku. Aku cerita, aku cerita kalau misalnya siapa ya yang sekarang lagi terkenalnya. Tunggu loh. Oh, Ariel Peter Pan ya. Ariel Peter Pan kan selalu terkenal. Thank you teman-teman yang tap-tap layanan. Misalnya aku cerita gini. Ariel Peter Pan tuh pernah dekat dengan aku. Dia tuh sayang sama aku. Tergila-gila sama aku. Dan aku tuh punya perasaan satu arah dengan Ariel Peter Pan. Ngarep nih. Ngarep. Ya. Ariel Peter Pan aja nggak kenal sama aku. Gimana Ariel Peter Pan mau mengakui? Ya. Jadi jadi kalau ada orang gila di sana bawa-bawa nama aku, sebut-sebut nama aku, bikin-bikin drama nama aku kenal aja enggak. Gimana aku mau notice? Lalu ketika dia mengaku di depan umum punya perasaan satu arah dan kita tidak klarifikasi, kita tidak konfirmasi, kita tidak mengiyakan. Apa enggak nenek moyang itu malu gitu ya? Makanya ya, aduh, netizen kok makin ya mungkin karena sama-sama kadrun jadi sama-sama dungu ya. Makin kamu begitu, makin aku ketawain, makin aku kerjain. Karena apa? Karena kamu ikut meramaikan ruanganku. Dan teruslah kalau begitu sampai kau capek, sampai kau bosan. Aku tetap buka ruangan, aku tetap ditonton orang, aku tetap dicari orang, aku tetap berkegiatan, aku tetap jalan-jalan, aku tetap makan enak, ruanganku tetap pakai AC, kasurku tetap empuk. Nah kamu kesian deh. Oke, silakan naik teman-teman ya. Kalau nggak aku mau kerjakan sesuatu. Ya kalian liatin aja aku sampai kalian puas ya. Gak apa-apa, kamu mau tulis apa tulislah. Nanti kalau moderator datang tinggal diblokir atau di mute. Mumpung moderator belum datang, lakukanlah sepuas-puasmu. Tenang saja. Saya ini orang Kristen, pengampun, pemurah, pemaaf. Tidak seperti kalian dididik benci, marah, iri, dengki, sakit hati, mendendam. Dan itu tidak membawa kalian kepada perubahan berarti. Malah makin jadi-jadi miskin kerenya. Miskin kerenya makin jadi. Mau ini itu terbatas. Akhirnya sekarang mau datang ke saya minta tolong pun sudah malu dan gengsi. Nah, makanya tuh pikir-pikir, makanya tuh pikir-pikir. Kalian mau tulis apa-apa aku ndak peduli ya. Aku ndak peduli, aku ndak baca. Malah kok yang bodoh-bodoh sendiri diketawain orang lain.
Aku Tuhan Yesus. Teman-teman coba tonton di YouTube saya, itu keren-keren loh. Saya sudah upload semua. Masih ada sih yang belum ya. Tenang. Saya mengambil linknya dulu beberapa untuk di-share karena ada orang yang minta, dan itu menjadi bahan dasar sponsor, program sponsor. Nah, kamu makin benci, makin mudarat, makin miskin, makin kere, makin gak dikenal orang, makin gak diberkati, makin gak dapat sponsor. Hidupmu tuh begitu-begitu aja. Makanya kuat saya tahun ini adalah berkembang, jangan berkubang, jadi pecundang. Berkembang, jangan berkubang. Kalau berkubang nanti jadi pecundang. Udah saya kasih tahu baik-baiknya. Tuh, saya baru posting 5 menit yang lalu udah 321 yang nonton. Akun baru kak ini, enggak, sebenarnya enggak baru-baru amat teman-teman ya, cuman karena ini akun baru-baru amat teman-teman ya, tapi karena ini akun kecil yang mau tidak mau, mau tak mau, mau tak mau, kau ngoceh lah, ngoceh tak pedulikan pun. Itu kalau orang bilang itu manas tak belawan, panas hati tapi nggak bisa ngelawan, itu kamu dulu. Hatimu selalu panas tapi kamu nggak bisa ngelawan. Kenapa nggak bisa ngelawan? Lawang kamu nggak ada yang benarnya, gimana mau ngelawan? Open house healing out tulenganku out. Sudah ternyata. Itu saya posting di YouTube saya tuh keren-keren loh teman-teman, dan saya merasa happy, bangga. Jadi saya perjalanan ke Dieng dari tanggal 14 sampai tanggal 17, ada 25 traktat saya bagikan, ada 4 orang yang minta didoakan secara khusus, ada 2 orang yang konseling, ada banyak telinga yang mendengarkan saya menyampaikan ayat-ayat Alkitab dari atas gunung, ada banyak telinga yang mendengarkannya. Terus ada beberapa pedagang kecil yang saya bantu, ada satu toko oleh-oleh souvenir yang saya endorse ya, terus ada apa lagi ya. Nah, itu perjalanan seperti itu tuh membuat jiwa kita itu selalu hidup ya. Karena apa? Karena bukan saja kita bertemu orang baru, kita bisa melakukan penginjilan lapangan secara real, bukan hanya di sosial media ngobrol-ngobrol kayak gini melulu ya. Sebenarnya ngobrol-ngobrol begini melulu itu juga bosan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu itu juga bosan ya. Nah, jadi kita bisa pergi, bisa jalan-jalan, enggak kayak kamu, cuman dari depan teras ke gang sebelah, balik lagi ke dapur, itu doang. Hidupmu bosan, lalu kamu benci, iri sama orang, sampai kapanpun hidupmu akan tetap seperti itu. Karena beda mentalnya, beda ya. Nah, makanya jadilah orang yang positif. Orang yang positif hanya bisa di dalam Kristus. Saya pernah Islam, saya pernah sesat, saya pernah negatif, lebih negatif dari kamu. Dan saya paham bagaimana kesulitan hidup di bawah pimpinan iblis. Keluarga toksik, suami istri toksik. Ya, kenapa toksik? Karena dapat pengajaran toksik. Pengajaran toksik dari mana? Dari iblis. Siapa itu iblis? Antikristus. Nah, ya, jadi urut-urutan itu jelas. Ya. Suami istri toksik melahirkan anak-anak toksik. Keluarga toksik melahirkan generasi toksik. Ya. Anak toksik, generasi toksik, ya, itu menjadi toksik di tengah masyarakat. Perhatikan. Jadi kalau kamu ya
punya orang tua benar-benar toksik ya. Orang tuamu bertengkar terus bapakmu mukulin mamamu depan matamu. Kamu lihat mamamu pun suka dipukulin, gak mau ngelawan, gak berdaya. Kalian dicekokin dari kecil. Ini loh caranya loh menguasai orang. Bukan dengan karisma, bukan dengan kasih, bukan dengan kebaikan, tapi dengan kebencian. Dan itu ditanamkan kepada kamu sejak kecil. Otakmu merekam itu, mata adik-adikmu melihat itu semua dari kecil dicekokin seperti itu. Satu masa mamamu tidak terima, berontak, nggak tahan ya, seperti binatang, pagi, siang, sore kerja setengah mati, malam dinaiki, besok gitu lagi dipukulin, digebukin karena ajaran dari antikristus ya, yang ngakunya ngerti agama tapi jahatnya ya dari iblis itu akan melahirkan keturunan-keturunan toksik ya. Jadi kalau anak laki-laki dia akan menjadi laki-laki yang seperti bapaknya tukang pukul itu. Toksik sekali, tukang pukul, tukang tipu, ya pokoknya zolim lah, sejolim-jolimnya. Lalu anak perempuannya pun nanti akan seperti mamanya. Goblok sih ya, digebukin, dipukulin, ya siang dijadikan budak, malam dijadikan sahwat. Itu dia nanti anak perempuannya juga akan seperti itu. Itu psikologis teman-teman ya. Nah, maka rantai toksik itu tidak akan berhenti sampai ada satu orang bersedia, rela, mau dan Tuhan beranugerah keselamatan, tarik keluar. Ya seperti itu. Karena saya pernah Islam, saya pernah ada di dalam keluarga Islam seperti itu. Saya tidak menyalahkan ya. Kenapa? Karena ajaran menentukan kelakuan. Sampai saya ditarik keluar dari kegelapan itu, lalu suami saya juga ikut ditarik keluar, anak-anak saya semua ditarik keluar. Kami menjadi keluarga yang dipulihkan, keluarga diberkati. Tidak ada satupun anak saya menjadi toksik. Tidak ada anak saya satupun yang jual diri. Tidak ada anak saya satupun yang pamer merusak hidup rumah tangga atau orang lain. Tidak ada. Mereka kalian boleh cari sejarah saya, cari runut, cari keluarga saya, anak-anak saya. Mereka pada berhasil, pada posisinya semua secara materi, mereka mapan, tidak mengemis ya. Bayangkan anak sulung saya usia 19 tahun sudah punya license penerbangan. Walaupun license itu tidak bisa diakui oleh pemerintah. Kenapa? Karena minimal usia harus 21 tahun. Jadi walaupun dia sudah lulus sekolah tinggi penerbangan Indonesia di usia 19 tahun, dia tidak mendapatkan gaji penuh. Tetapi dia sudah tidak lagi menjadi parasit. Teman-teman boleh cek deh, teman-teman kalau ngikutin YouTube saya, nonton video-video saya itu pasti tahu bagaimana kegiatan-kegiatan saya di luar sosial media. Jadi di luar sosial media itu kredibilitas saya juga diakui. Jadi nggak kayak keluarga-keluarga toksik. Saya tidak menghina ya, tetapi justru saya harus memberitahu gambaran hidup tanpa Kristus itu adalah hidup yang penuh toksik. Ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, orang-orang toksik itu menghasilkan toksik. Nah, dari tulisan toksik, dari ucapan toksik, mana ada mereka bisa memberkati orang lain? Kenapa? Karena kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang berkiblat kepada antikristus, yaitu iblis itu sendiri. Teman-teman jangan salah, saya sudah membuktikan, biar bagaimanapun saya seorang konselor, saya seorang konsultan teman-temannya. Jadi saya sudah bertemu banyak kasus, saya sudah bertemu banyak keluarga, ya. Maka itu kalau kamu memutuskan untuk tetap berkubang dalam toksikmu, dalam otakmu yang sudah diracuni dari kecil, lihat mamamu digebukin, siang jadi babu, jadi budak, kerja setengah mati, ngurus kamu, ngurus rumah tangga sambil dagang, jualan berpuluh-puluh, malam ditunggangin bapakmu, besok dipukulin lagi, digebukin lagi, teriak-teriak, tidak karu-karuan, dan kamu menikmati itu dari kecil sampai kamu tua bangka, sedangkan asupan gizi tidak ada dan lain-lain, kamu tetap akan menjadi toksik, jamin, kecuali kamu itu mau bertobat dalam Kristus. Tolong sekali lagi buat teman-teman yang baru datang, saya dibantu tap-tap layar, share live, karena ini akun kecil, belum sampai 1000 teman-teman ya. Akun-akun yang lain pada di ban, jadi pakai akun kecil. Biasanya saya jadi narasumber aja dengan akun ini. Ya. Kita lihat orang-orang toksik ini bisa berbuat apa bagi bangsa, bagi negara, bagi agama, dan bagi keluarga. Ya, kita lihat. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Namamu siapa? Masa lupa? Kan baru kemarin, Saya Kak. tanya namamu siapa? Sama-sama Rio. Nama kamu siapa? Namamu siapa? Nama saya Rio. Nama kamu?
Saya nggak mau buang waktu dengan sampah, teman-teman. Oke, di ruangan saya itu jelas. Ucapkan salam, selamat pagi, siang, sore, malam. Lalu sebutkan namamu siapa, kamu Islam atau Kristen. Terus buka kameramu. Nggak perlu bertele-tele ya. Kenapa? Sebelum saya meminta kamu, saya sudah duluan beri kamu. Saya ucapkan salam, nama saya jelas, kamera saya terbuka. Ya, silakan moderator. Terserah moderator. Saya mah punya moderator itu sudah diberikan otoritas tertinggi, menjadi Tuhan kedua setelah saya. Makanya kita mau lihat kamu ini toksik atau enggak ya. Yuk, yang becus yuk kita riset dari awal. Halo, selamat malam. Selamat malam, host. Namamu Nama siapa, saya bro? Rio, host. Rio, Islam Kristen. Host, Islam Kristen. saya Islam, host. Buka kameramu, bro, silakan. Oke, kita santai ya. Kok kamu yang ngatur? Saya nih lebih cerdas daripada kamu. Nih, Silakan, apa Ah, yang kamu butuhkan udah juga jelas? dari Kristen Indonesia. Silakan apa yang Udah kamu jelas? butuhkan di ruang dakwah. Telinga. Oke, Nih, telinga dipakai. Cari tempat yang tenang, yang dengar tidak dulu, jangan teduh. kepanasan. Teman-teman, perhatikan teman-teman. Dia yang belengkung. Kamu bisa nggak cari tempat yang tenang teduh? Supaya kamu dengar saya bicara. Host, kamu ini Kristen apa, host? Katolik, Protestan? Bisa nggak punya tempat yang tenang teduh? Supaya bisa dengar saya bicara. Dan Protestan? Kamu bisa cari tempat yang tenang teduh nggak? Ini kan udah jelas nih ya. Apaan nih lagi nih ya? Suaramu jelas di sini. Suara saya kamu nggak dengar. Makanya saya ngomong berulang-ulang. Saya jelas suara kamu, jelas. Jangan Siapa yang takut jelas? lah. Santai, be. Hei, orang kampung. Tahu ya, aku kasih tahu kamu. Olomu turun dari arsi pun bisa kucekek, tau nggak? Nah, silakan Yesus bertanya. semua keluar dari Silakan meme. bertanya. Silakan bertanya. Ya, jangan pertontonkan sesatmu. Oke, saya bertanya. Jangan pertontonkan sesatmu. Ya, silakan. Apa Oke, boleh pertanyaanmu? saya bertanya? Tampang. Apa pertanyaanmu? Malah celangak celunguk. Buset, mulut Islam. Nah, itu kan. Kenapa sih bertele-tele? Tinggal nanya, Lina, saya mau tanya. Silakan tanya apa? Ya, kenapa ya kami ini dikatakan gila oleh Quran kami sendiri? Gitu. Udah lama aku nggak ketawa jahat nih. Jadi kalau naik tuh mau tanya, tanya aja, jangan bertele-tele gitu loh. Nanya. Apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Jadi jangan dungu-dungu ya. Nggak usah lah kamu pertontonkan kedunguanmu. Saya pernah Islam, pernah dungu kayak kamu. Yang terakhir ya, kalau masih bertele-tele dan masih dungu, diblokir aja moderator. Nggak usah repot. Banyak orang lain selain dia. Silakan buka kameramu. Host, Silakan buka kameramu. Nggak usah hasos. Kalau disuruh kenapa tuh kamu boleh nurut. ketakutan? Aku sudah bilang, nggak ada yang ditakutkan. Olomu suruh turun dari arsi, kucekek palanya. Paham? Paham nggak? Nah, pertanyaanmu apa? Kamu udah saya rekam ya. Pertanyaanmu Kamu udah saya apa? rekam. Mau kamu rekam kayak mau kamu apain kayak? Kamu mau nanya apa? Orang kampung? Orang kampung. Kamu sudah saya rekam ya. Kamu sudah saya rekam ya. Terus kalau kau sudah rekam, mau apa? Mau apa coba? Mau apa? Bingung. Disuruh nanya dulu. Tinggal nanya aja ke atas. Jangan bertele-tele. Gak perlu mengancam. Gak ada gunanya.
saya udah 4-5 tahun udah kenyang ancaman seperti itu. Ya paham? Nggak perlu. Ruang publik seperti ini justru kita berlomba, bersaing, memperlihatkan bahwa ajaran kita ajaran yang baik dan benar. Bukan kau makin mempertontonkan ajaranmu yang busuk dan sesat itu. Enggak. Ngerti nggak sih? Gitu loh. Ngerti nggak sih? Ini public area. Yuk kita saling berlomba mempertontonkan kebajikan, kemurahan, bukan kebodohanmu itu. Oh, belum moderator kah? Sorry. Nah, sorry. Capek kita ngasih taunya. Capek sekali mengedukasi mereka ini. Mau edukasi, mau diedukasi kayak apa lagi lah. Oh, aku belum follow juga. Udah aku follow. Thank you, Din. Sorry. Islam agama yang benar. Ayo buktikan. Jangan cocot. Buktikan kalian agama yang benar. Dari segi mananya kebenaran itu? Apanya yang benar? Congornya kayak yang benar atau tabiatnya yang benar? Ini sudah ada moderator nih, ya. Sudah ada moderator, siap-siap kamu. Kalau nggak diblokir moderator, di-mute moderator. Udah jadi moderator, Din. Ya, thank you. Nah, kan, kapok. Ayo, silakan lah. Ya, silakan user, kamu buktikan dari mana benarnya. Bagian mana, sebelah mana. Ada 360 derajat, titik yang mana yang benar. Apakah 360 derajatnya atau sepertiganya saja, setengahnya saja. Ayo, buktikan. Itu lebih benar, itu lebih bagus daripada kamu ngoceh, ngomong yang enggak ada dasar, enggak ada bukti. Cuman termakan fitnah, berita hoax. Yang ngomong juga saudara seakidahmu, cocok. Boleh berdusta, boleh fitnah, boleh tetek bengek. Ya, kamu nonton berita fitnah dari temanmu, dari saudaramu seiman. Lalu kau bangga. Kalau yang ngomong itu saudara sekristenku, itu boleh kau percayalah mungkin. Tidak bertanya kepada Rita, kenapa Muslim dikit-dikit bahas maksiat di dunia, padahal di surga aja diadakan pesta. Ya sabar, nanti tunggu di jannahmu, kenapa? Teman silakan lah. Saya ini memberi diri loh. Kalian berapa hari enggak merasa kehilangan, rindu, nginbox, WhatsApp, nge-spam? Ngapain? Ini saya ada, saya live, saya buka, saya rendah hati, ditanya, dikonfirmasi. Kenapa? Ayolah. Ini saya tampil polos apa adanya, enggak bertele-tele. Silakan naik. Apanya? Kamu aneh. Ada yang naik live-mu. Kamu dikritik marah. Apa yang dikritik marah itu apa? Apa? Kritik apa tadi yang keluar dari mulutnya? Kamu takut ya? Itu bukan kritik, Dungu. Kamu takut ya? Ngapain saya takut? Olomu suruh turun dari ASI, saya cekek, saya bilang. Kamu sudah aku rekam. Itu kritik maksudnya. Jadi orang Islam jangan licik, naik ke atas hanya mencari celah supaya orang ribut, supaya orang rungkat, supaya orang direkam. Jangan licik ya, jangan licik. Mak Lina jangan kurus-kurus. Kalau kurus-kurus kelihatan matang, kelihatan mature. Jadi harus cabi. Kalau cabi imut, cute katanya, ada aja. Yang berbobot aja yang dinaikkan. Mana ada lagi orang Islam berbobot? Sampai ngemis-ngemis, sisakan aku satu saja Islam yang waras. Entah waras, entah cerdas lah, pokok itulah dia. Enggak lah, ada menaik lah. Aneh mereka ini ya. Aku buka ruangan tuh nggak ngapain kalian tuh, ngapain gitu.
Aku nggak bahas Muhammad, aku juga nggak kenal Muhammad lagi. Ngamuk-ngamuk. Dung, dung, dung. Mending kalian daripada ngamuk-ngamuk pergi ke YouTube aku, subscribe di sana. Terus itu aku ada posting beberapa video tuh lucu-lucu, cantik-cantik, bagus-bagus videoku. Jadi imut-imut pakai jepit rambut ibu satu ini. Islamnya KTP ya Bu, kok murtad? Justru karena saya belajar Islam, saya belajar di surah An-Nisa nomor 15, perempuan boleh istri boleh dipukul. Lah kamu pikir sendirilah otakmu. Istri itu sebelum dia jadi istri, dia jadi anak orang. Dilahir, dikandung, dilahir, dibesarkan, dikasih makan, disekolahin. Lakinya ketemu dia sudah siap pakai, tinggal pakai, tidak membiayain, tidak nyekolahin, tidak ngapa-ngapain, ya. Lakinya tinggal pakai. Begitu jadi bini dia, surah An-Nisa nomor 15 dengan enak. Istri boleh dipukul. Lalu yang nomor 34 lebih parah lagi. Istri boleh dikurung sampai mati. Makanya belajar Al-Quran. Makin kau belajar, pasti kau makin segera ingin murtad pergi tinggalkan. Kenapa? Karena banyak sekali kesesatan di dalam sana ya. Kau pikir istri-istri itu tidak berasal dari anak-anak. Kau pikir istri-istri itu nggak ada orang tuanya, nggak ada mamanya, nggak ada adiknya, nggak ada saudaranya. Ya, jadi surah-surah seperti itulah yang akhirnya mendorong saya keluar dari Islam segera. Segera Lin keluar dari Islam, segera Lin keluar dari Islam. Kamu ketemu Tuhan yang salah, Allah yang salah, ajaran yang salah, semuanya salah. Nanti kalau kamu tidak segera keluar, anak cucu keturunanmu ikut salah, punya Tuhan yang salah. Itu. Parah kan ajarannya, parah banget. Lalu berkata, oh di dalam Islam ibu itu paling dipermuliakan. Kalau ibu itu dipermuliakan, ngapain batu hajar aswad bentuk parjahat mamamu? Itu menghina lah. Terus kalau ibu betul dipermuliakan, kenapa kamu lupa sebelum dia menjadi ibu, dia itu adalah istri. Sebelum dia menjadi istri, dia anak orang. Lalu kenapa pada saat jadi istri, dia boleh digebukin, begitu jadi ibu, katanya boleh dihormatin paling mulia. Sini. Ya. Aku heran, yang sesat kok dibanggakan. Naik sini, naik. Tidak berkata perempuan paling terzolimi di dalam Islam. Makanya rata-rata keluarga murtadin itu pasti perempuannya, istrinya, mamanya duluan yang ditarik Tuhan keluar. Kenapa? Karena ibu atau mama atau istri itu sebenarnya punya peranan penting dalam keluarga. Perhatikan ketika ketika Hawa diambil dari Adam, apa fitrahnya? Apa kodratnya Hawa? Penolong. Yang namanya penolong, dia memiliki power lebih besar daripada yang ditolong. Ya, puji Tuhan. Keluarga Islam yang menjadi Kristen itu 9 pasti istrinya dulu atau perempuannya dulu atau ibunya dulu. Karena pada faktanya seperti itu. Setelah istri ibu perempuan ini ditarik keluar dari kegelapan, maka dia pasti akan bisa menolong keluarganya. Itu teman-temannya faktanya ya keluarga saya, tidak usah muluk-muluk bicara tempat lain, orang lain. Saya duluan ditarik keluar dari kegelapan, akhirnya saya sebagai penolong istri ya. Jadi Hawa itu perempuan. Hawa itu artinya diambil dari laki-laki atau perempuan, itu arti kata Hawa teman-teman ya. Nah, jadi kodratnya, fitrahnya adalah penolong. Yang ditolong itu bukan hanya pasangan hidup, yang ditolong juga anak, yang ditolong juga saudara, yang ditolong juga sahabat, tetangga, dan seterusnya. Nah, menolong itu tidak melulu dalam bentuk materi. Menolong bisa mendoakan, menolong bisa menasehati, menolong bisa mendampingi, ya, dan seterusnya. Itu kodratnya, fitrahnya, hakikatnya perempuan itu sebagai penolong. Makanya jangan heran kalau keluarga-keluarga itu pasti istrinya atau perempuan yang duluan murtad, dan saya salah satunya. Ketika saya ditarik keluar dari kegelapan, didorong ya keluar lebih kuat lagi dari Islam itu sendiri karena pengajaran-pengajaran. Makanya teman-teman, kalau kamu mengatakan Islam agama yang benar, mari kita buktikan. Banyak kali akunnya Mak, ya ada 7, itu pun 1 sudah diblokir permanen, tinggal 6. Tiap lihat aja teman-teman, nanti lambat laun 1 hilang, tapi itulah dia ya. Nah ini yang paling kecil, karena yang lain di ban semua. Nah ini agak sampai 1000, belum sampai 1000, maka teman-teman bantu ya follow
biar ini cepat besar. Ini masih 500-an berapa, nggak sampai 1000. Nah, oke, silahkan naik. Mereka kalau dengar nama Yesus ketar-ketir, ya emang. Ya, Shalom, selamat malam Bu Lina, selamat malam Surya Heart Siagian. Thank you ya teman-teman ya. Saya nggak ada misi khusus, saya cuma live kan sudah lama nggak live. Dan YouTube saya aja udah lama nggak live loh teman-teman ya. Saya hanya live di TikTok doang. Nah kalau live di TikTok ini, kalau misalnya nanti di ban, maka video rekamannya nggak bisa ditarik keluar. Hilang begitu saja pengajaran saya. Jadi saya sebenarnya sayang juga. Ya apa boleh buat. Nama YouTube-nya sama Lina Wijaya Official. Teman-teman tolong di subscribe di sana. Saya punya kerinduan kalau 100.000 subscribernya di sepanjang 2025 saya akan cetak 100 buah Alkitab edisi khusus dari Lina Wijaya Tim Official untuk teman-teman para netizen baik di TikTok maupun di YouTube, nanti random aja. Cara baginya biasalah pakai kuis teman-teman ya. Nah seperti itu. Saat ini sih baru hampir atau sudah saya belum tahu ya 65.000, berarti masih kurang 35.000. Nah teman-teman kalau nonton videonya pun mohon iklannya nggak usah di skip, ditonton aja, nggak seberapa ini ya teman-teman. Dukung pelayanan tim di lapangan. Teman-teman kalau mau tahu pelayanan Lina di lapangan itu apa sih? Nah, saya kan sudah share lewat YouTube saya. Lewat video-video saya tuh teman-teman harusnya berpikir melihat siapa apologet Kristen yang berani terjun ke lapangan itu random tanpa dikawal. Itu cuma saya ya. Kenapa? Karena saya memang murni penginjil di lapangan. Ya. Jadi kalian harus tahu apa yang saya kerjakan. Saya membantu pedagang kecil, misalnya kayak yang di di kota Dieng, teman-teman pada sibuk tuh habis-habisin duit beli oleh-oleh, mengingat keluarganya. Saya nggak beli oleh-oleh karena saya nggak butuh oleh-oleh ya. Karena saya kan mau gerak lagi ke Solo dan seterusnya. Nah, di depan itu, di pinggir jalan ada bapak-bapak. Saya sudah tayangkan video itu 3-4 hari yang lalu. Bapak-bapak itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, jualan tape. Nggak ada orang toleh dia, nggak ada orang dekatin dia. Saya datang, saya deketin dia, Pak, berapa tapenya? Sekian. Saya bayar, saya bilang. Tapi saya nggak bawa, karena saya nggak pulang ke rumah. Nah, jadi tape ini terserah Bapak, mau Bapak bagikan kemana. Wah, Bapak itu langsung ambil plastik ya, dia masukin dua bungkus tape, dibagi ke abang yang jual cilok, abang yang jual kue rangi, jual es doger. Nah, dia sadar dengan sendirinya berbagi, terus dia kembali lagi. Ada pokoknya teman-teman boleh nonton, semua kayak gitu tuh sudah saya tayangkan. Saya tanya dia, Bapak kenapa nggak pakai sendal? Bapak kenapa nggak pakai sepatu? Saya mau belikan dia sendal atau sepatu, tapi dia bilang nggak bisa, dia nggak bisa pakai sendal, dia nggak bisa pakai sepatu. Jadi dia memang dari kecil udah terlatih, terbiasa, tapak kakinya tuh mungkin udah tebal banget teman-teman ya. Dia udah terbiasa nggak pakai alas kaki. Saya itu jadinya gimana ya, serba salah ya. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang Bapak tidak mau pakai sepatu, tidak mau pakai sendal, kan mubazir juga kan. Dan mereka itu dagang, jualan. Jangan dijadikan mereka itu hina dengan kamu kasih uang cuma-cuma, jangan. Kamu beli dagangannya, tetapi dagangannya itu kamu minta dia bagikan saja ke orang-orang yang dia rasa mau bagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan ujuk-ujuk kasih uang. Itu cara kita menghormati dia, biar bagaimanapun dia bekerja. Harus kita nilai karyanya, kerjanya itu. Nah, seperti itu kalau saya di lapangan. Nah, setelah itu baru saya kasih dia traktat. Bapak kalau ada waktu, nanti traktatnya dibaca ya. Nah, setelah itu saya memberkati dia. Biasanya sehat-sehat, Pak. Tuhan Yesus berkati Bapak. Nah, teman-teman boleh nonton di YouTube. Banyak tayangan saya seperti itu. Itu yang saya kerjakan di lapangan. Kalian pikir nggak modal transportasi, akomodasi, membeli traktat, lalu uang untuk membeli dagangan pedagang-pedagang kecil seperti ini. Teman-teman boleh lihat. Itu yang saya kerjakan di lapangan ya. Dan saya nggak pernah bawa rombongan, saya nggak pernah ketakutan, saya nggak pernah terima uang-uang donatur masukin kantong, lalu saya foya-foya murah-murah, kayak sorry ya, tuh saya kayak Juma, oh beli handphone ini, oh beli mobil ini, harga ini, nggak pernah. Padahal justru saya yang nggak pernah terima singa, nggak pernah terima paus, nggak pernah juga. Tapi Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan, karena saya memang menginjil di lapangan. Nah teman-teman harus paham itu, harus tahu itu, ya. Banyak kok teman-teman, tonton aja. Nah, kayak kemarin di Prambanan, Bapak itu udah lelah sekali, terima kasih ya. Lelah sekali duduk di situ, saya tahu dia kelelahan, saya datengin. Pak, ya Bu, tolong dibeli, cuma 2.000 perak. Mana ya itu barangnya ya? Ada nggak di sini ya? 2.000 perak. Gimana sih barang itu ya? 2.000 perak. Itu gantungan kunci tuh teman-teman. Gambar-gambar candi-candi. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya bilang. Pilihkan saya 5.
Ya, bayang kalau 5 cuma 10.000 kan. Wah, dia semangat teman-teman. Cobalah kamu pikir, uang 10.000 tuh apalah, bukan kita merendahkan. Bagi kita mungkin tidak ada artinya, tapi bagi dia itu berharga uang 10.000. Ya udah saya beli Pak ya, terserah Bapak pilihkan saya. 5 saja saya bilang. Ya dimasukin dia kantong 5. Nah, terus dia tawarkan, kalau mau foto saya bantu foto. Ya udah, karena apa? Karena saya harus harus membangun komunikasi dengan dia. Saya beri kesempatan dia memfoto saya, kita ngobrol dan seterusnya. Nah, setelah selesai, saya kasih uang, Pak, ini uangnya. Dia sibuk cari kembalian kan, saya bilang, Pak, kembaliannya ambil simpan saja. Wah, dia semangat, senang. Kita tidak berbicara tentang uang, tapi kita berbicara bagaimana hati Kristus itu begitu melihat banyak orang ya berbondong-bondong mengikuti dia mengajar dari kota ke kota sampai malam, sama-sama lelahnya, tidak ada kereta, tidak ada bis, tidak ada motor dan lain-lain waktu itu. Maka tergeraklah hati Kristus itu dengan belas kasihan. Saya begitu teman-teman ya. Selelah-lelahnya saya jalan, saya bisa duduk di rumah makan manapun, ya mau AC mau nggak AC, makan sebanyak apapun, itu selelah-lelahnya saya. Nah mereka, jadi tergeraklah hati saya. Setelah itu saya bilang, Pak, ini ada traktat. Nanti kalau Bapak ada waktu, tolong dibaca. Wah, dia baca judulnya aja. Bagaimana nasibku, judul traktatnya itu ya. Dia sangat exciting. Dia bilang, aduh terima kasih Bu, terima kasih. Terus seperti biasa ya, saya tepuk bahu aja. Sehat-sehat Pak ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Seperti itu yang saya lakukan. Dan itu juga saya tayangkan di YouTube. Nah, saya makan tidak banyak. Juga saya begitu di toko, di warungnya. Dimanapun teman-teman ya. Jadi saya melakukan itu. Lalu kemarin saya itu pergi open trip, ada 40 orang. Nah, maka 40 orang itu di grup itu saya menawarkan diri. Siapa yang butuh didoakan? Nah, paling mudah ya, paling mewah itu adalah doa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Itu pelayanan saya di lapangan. Orang itu saya tidak kenal, random saja teman-teman. Ya. Nah, itu kalau kalian mau tahu, dan itu semua sudah saya tayangkan di YouTube saya. Silakan kalian tonton. Apa sih yang dilakukan Dina Wijaya di lapangan? Selain itu, saya tetap pada konsen saya, visi saya untuk membangun rumah singgah bagi Murtadin. Itu teman-temannya. Makanya doakan saya, dukung saya dalam doa. Kalau kalian punya berkat lebih, dukung silakan. Ada rekening di channel YouTube saya. Itu saya pertanggungjawabkan dengan bukti video-video yang saya lakukan di lapangan, entah itu pembesukan, apapun itu. Jadi saya pertanggungjawabkan itu dengan bukti, ya, dengan bukti apa? Video. Jadi nggak akan ada video-video saya tuh yang oh lagi sulam alis, oh lagi tanam. Gak bakalan ada kalian lihat saya foto, oh lagi di salon, nggak perlu, nggak ada, nggak bakal ada. Ya. Saya ke salon itu cuma untuk potong rambut. Selebihnya saya perawatan sendiri. Tidak perlu saya ke salon. Karena waktu saya dulu nih 15 tahun yang lalu, saya termasuk orang yang konsumtif, termasuk orang yang memperhatikan detail. Nah, mungkin itu dampaknya kalau sekarang kulit saya tidak terlihat seperti orang yang di atas 50, 60, enggak. Mungkin ini karena sisa-sisa dulu ya, perawatan dulu. Teman-teman yang sudah pernah ketemu saya langsung itu bisa lihat kulit saya yang usia segini dengan yang usia 30-an tahun itu kurang lebih. Makanya orang nggak pernah tahu usia saya sebenarnya berapa. Ini bukan saya berbicara tentang sombong atau apa. Saya mau kasih tahu kalian, saya pernah ada hidup di fase di mana saya itu sangat tercukupi. Ya, dan fase itu saya pakai dengan gaya hidup yang konsumtif, yang hedon. Ya, dulu saya kalau tanya anak saya, hari ini mau makan di mana? Coba. Kalau dia bilang mau makan di sini yang satu orang misalnya dibanderol 1 juta, pergilah makan di sana. Tapi hari ini saya nggak pernah lagi kayak gitu teman-teman. 1 juta saya pakai pedicure, manicure. Kalau 1 juta saya bawa ke lapangan, ketemu bapak yang jual tape, ketemu bapak yang jual souvenir nggak seberapa, ketemu ibu ya nih, ini baju daster nih ada saya tayangkan juga tuh di YouTube saya. Ibu daster yang ini jual daster ini cuma 25.000 perak. Kalau dulu saya nggak pernah pakai baju 25 ribuan. Ya, ini juga menerima traktat dan juga saya berkati ya dengan kitab Bu Tuhan berkati ya. Itu kita sedang blessing orang sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau uang 1 juta saya pakai pedicure manicure, saya berdosa di hadapan Tuhan. Karena pada faktanya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ya kita tidak bagi-bagi cuma-cuma. Dengan kita beli dagangan mereka, wah mereka diberkati lebih lagi. Nah ini konsep saya sudah berubah.
Setelah saya benar-benar hidup di dalam Kristus, konsep saya itu berubah teman-teman ya. Jadi saya akan jauh lebih bertanggung jawab mempergunakan uang-uang tersebut. Makanya segala macam tuduhan kalian, segala macam kecurigaan kalian itu, saya tidak akan jawab dengan kata-kata, tetapi saya jawab dengan karya. Jadi saya jawabnya dengan karya, nonton aja VT-VT saya ya. Kalian bisa lihat saya bergaul dengan anak-anak random usia dan latar belakang. Saya di atas gunung pun sampai sampai netizen itu penggemar Lina Wijaya ada loh di atas gunung. Saya kaget suami istri itu ya. Dia datang, saya, Bu Lina, kami penggemar Bu Lina loh. Kami suka sekali, ayo Bu Lina foto. Sampai seperti itu. Tapi apakah itu menjadikan saya bagaimana? Enggak, biasa aja. Tetap aja penampilan saya biasa-biasa aja. Enggak juga saya lantas menjadi, ayo aku kemana-mana harus pakai bodyguard. Ngapain? Ngapain pakai bodyguard? Saya nggak perlu kayak Juma kemana-mana bawa rombongan sirkus. Ngapain? Pergi aja sendiri bersama Yesus Kristus ya. Pokoknya kalau Tuhan utus pasti Tuhan urus ya. Silakan teman-teman kalau mau naik ngobrol sama saya, tanya sama saya silakan. Ini akun kecil teman-teman, makanya kalian kalau lihat ih cuma 10 orang, 5, emang akunnya kecil, kecil. Udah banyak cara orang tenggelamkan saya. Ya, akun saya di report, di ban, lalu dibuatlah video-video yang nggak penting, yang nggak benar tentang saya, nama saya dibuat-buat, video saya diambil, segala macam lah ya. Tapi bersyukur Tuhan masih izinkan saya untuk tetap boleh dipakai. Naik sini, naik. Kadrun silakan naik. Kalau nggak ngerti tanya saya. Jangan dungu-dungu di bawah sana. Nanti kamu makin nggak tahu yang mana yang benar, makin dungu. Jadi saya tuh ada laporan memang teman-temannya. Saya kan dilaporkan oleh tim. Saya ini sebenarnya gaptek, nggak terlalu ngerti apa-apa. Jadi saya tuh kalau live-live kayak gini udah menghafal SOP-nya aja. Nanti bikin ini, pencet ini, nah gitu. Saya malas mikir. Saya lebih suka eh, menjadi narasumber daripada ngurusin teknis lah ya. Saya tuh orang lapangan bukan orang di belakang meja ya. Jadi saya nggak terlalu pusing. Nah, tapi saya dapat laporan. Nah, jadi kalau saya sudah begitu, boro-boro saya ini scroll apa, nggak ada waktunya. Nah, jadi saya dapat laporan katanya ada yang bikin VT lagi, jelek-jelekin nama saya, bawa nama saya dengan ceritanya, dengan dramanya. Tapi yang nonton itu nggak banyak. Ya, terus yang like juga cuma 9 orang, 10 orang. Jadi saya akhirnya, oh dia mau pansos kali, minta dinotis kali, minta disebut. Nah, tapi kalau kontennya itu mengedukasi orang, saya bantu. Tapi kalau isi kontennya itu cuma gibah, fitnah, dusta, ya untuk menonjolkan ajaranmu, ya saya tidak akan bantu lah. Coba misalnya kamu bikin konten yang mengedukasi, yang baik, yang positif gitu, yang ada nilainya lah, ada plusnya lah di situ. Terus kamu bawa nama saya, kamu sebutkan nama saya akan notice atau bisa jadi nanti VT-nya saya stitch gitu ya. Ini enggak. Saya jadi cuman dikasih tahu sama tim ya, enggak ini Bu, enggak penting, enggak usah dipikir, enggak usah digubris, enggak usah. Enggak penting, kenapa enggak penting? Itu sumbernya sumber yang lama. Oh, saya cuma begitu. Oh. Oh. Apanya yang jangan menghujat? Emang hujat itu apa sih? Latah, semua ikut-ikutan. Jangan menghujat. Ditanya hujat itu apa, nggak ada yang tahu. Apa sih hujat itu? Apa? Coba apa? Ntar ya aku mau ambil sendok. Rajaku, oh Tuhan Yesus, tak selamat. Aku nih kalian tau gak, aku mau makan lupis. Turun gunung aku mau makan lupis. Lupis ini kesukaan aku. Jadi kesukaan aku tuh sekarang, padahal ya udah 3 bulan aku pengen banget makan pizza. Cuma kalau pikir-pikir makan pizza, sekali makan pizza tuh bisa 600.000. Nah ini dipaksa, saya payah dengan aku ngomong. Coba lagi lagi. Belum dipasang udah ngomong sendiri, dasar ibu ini ya. Anak aku suka bilang gini, Ibu Evi ini katanya.
Kalau nama baptis aku dipanggil Ibu Evi ini katanya. Pernah nggak melayani di daerah Sulawesi Selatan? Belum Pak. Sulawesi Selatan, Makassar toh? Belum. Bapak undanglah saya fasilitasi transportasi, akomodasi saja Pak. Yang lainnya nggak perlu honor, nggak perlu Pak. Kemarin ada gereja telepon saya untuk melayani. Saya bilang, udah siapin aja transportasi, akomodasi. Aduh Bu, kami nggak punya uang segede itu. Ayo sudahlah, saya bilang. Dan dia nggak berharap. Tapi faktanya saya tetap datang ke daerah itu. Saya melayani jemaat di situ, keluarga pendeta di situ. Dan ketika dia memberikan amplop, saya kembalikan teman-temannya. Terima kasih, bela ini saya terima, tapi saya kembalikan untuk melayani jemaat di sini. Nah, perhatikan, apakah saya tidak butuh uang? Butuh. Apakah saya tidak butuh amplop? Butuh. Tetapi saya punya gerakan di sini. Kalau Tuhan bilang, pergi Lin, pergi. Kalau Tuhan bilang, kembalikan Lin, saya kembalikan. Nah, teman-teman jangan salah. Boleh cek, tanya pendetanya ya. Itu ada di daerah Tangerang sana. Jadi saya tidak perlu sebut, tidak perlu notis. Tapi kalau dia mendengar pun dia tahu. Dan itu di beberapa tempat, bukan hanya satu bapak ini. Kemarin di Tanjung Pinang juga seperti itu. Saya layani saja. Saya tidak perlu ambil. Nah, seperti itu. Di Toraja, ya saya belum pernah ya. Silakan kalau teman-teman yang mau fasilitasi, transportasi, dan akomodasi, lebih-lebihnya saya bisa tanggung sendiri. Kenapa begitu? Karena dalam beberapa belakangan ini, saya harus sedikit ketat untuk pembuatan rumah singgah Murtadin. Jadi tenaga saya, kalau misalnya ada mini-mini seminar, Bu, kami ada dalam rangka ulang tahun gereja, nanti ada seminar pemuda, Ibu Lina boleh datang nggak untuk tanya jawab atau apa? Silahkan ya. Atau Ibu Lina nanti sampaikan materi apa untuk kemudian dijadikan bahan untuk tanya jawab juga silahkan ya. Kalian boleh DM saya, inbox atau ke nomor tim official yang ada di profil channel YouTube. Udah banyak kok yang ngomong gitu. Silahkan teman-teman ya. Jadi kalian tidak usah terlalu pikir honor saya. Tidak usah, saya tidak mencari itu. Saya melayani kalian dengan catatan kalau memang untuk daerah kita tidak bisa tidak harus kalian memikirkan untuk transportasi dan akomodasinya. Itu aja. Jadi kita kerjasama untuk mencerdaskan anak bangsa baik yang Kristen maupun yang non Kristen. Saya sampaikan ini supaya kalian tuh jangan berpikir Nah, atau Mak Lina untuk Jabodetabek lah ya. Mak Lina kami ada persekutuan wanita, boleh datang nggak? Boleh, silakan hubungi saya, hubungi tim, nanti diaturkan waktunya. Udah sesimpel itu teman-teman ya. Jangan tanya persembahan kasih. Persembahan kasih. Kalau saya betul-betul nggak punya, saya ambil. Kalau nggak, saya masih punya, biasanya saya kembalikan kok. Baca ke. Ayolah silakan, Akbar ada mau ngobrol, mau naik. Iya, akun kecil ini memang susah-susah gampang. Akun baru lagi ya, namanya juga tanpa ragu. Tanpa ragu cinta LW. Tanpa ragu-ragu cinta Lina Wijaya. Cia. Dulu yang suka makan makanannya pizza sampai kebuang-buang. Sekarang makanannya lupis lah. Nah, saya mau sharing pengalaman ya teman-teman ya. Nah, saya tadi kan sebelum kembali ke Jakarta, masih di Solo, saya mampir ke masjidnya Pak Jokowi. Masjid Pak Jokowi itu masjid yang dibuat oleh Raja Arab, Raja Dubai, untuk Pak Jokowi. Nama masjidnya tuh apa gitu, lupa deh saya. Nah, saya pikir masjid ini sama seperti Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini kan masjid negara yang dikelola oleh negara dan itu terbuka untuk umum karena banyak turis itu yang datang ke sana, turis mancanegara. Sebab baik katedral maupun Istiqlal dengan posisi yang berhadapan-hadapan itu sama-sama menjadi situs budaya peninggalan agama, yang satu Katolik, yang satu Islam. Tetapi sampai hari ini semuanya masih sama-sama digunakan untuk beribadah. Nah, perhatikan. Nah, Istiqlal itu bebas. Tetapi kalau kamu laki-laki atau perempuan menggunakan celana pendek, itu kamu akan dikasih sarung sekarang. Itu baru 2 tahun ini ya. 1 tahun atau 2 tahun. Dulu enggak. Dulu itu bebas. Mau dia pakai tank top, mau dia pakai begini, celana gini, itu dulu bebas. Tapi lambat laun, sepertinya sudah menjadi kebijakan daerah atau pemerintah
tempat-tempat ibadah, kuil, pura, candi, walaupun itu situs budaya, boleh dikunjungi kayak Prambanan, Borobudur, yang di Bali di mana-mana itu, maka kamu akan menggunakan kain atau jarik ya, untuk menutupi celana atau rok yang terlalu pendek. Nah itu terjadi, itu paham. Nah saya pikir masjidnya Jokowi yang di Solo itu kayak gitu teman-teman, ternyata enggak ya. Ini lebih parah lagi. Ini saya bilang ya, kalau saya kemarin itu ke masjid dulu, baru ketemu Pak Jokowi, saya akan lapor nih ke Pak Jokowi ya. Saya keberatan ya. Tapi karena saya duluan ketemu Pak Jokowinya, baru ke masjidnya, jadi saya nggak bisa lapor. Cuman saya agak-agak jengkel. Ada videonya teman-teman ya, tapi saya belum share. Nah, saya masih timbang-timbang, pikir-pikir untuk posting ya. Nah, jadi begitu masuk ada 3 satpam perempuan, hadang. Saya udah letakin tas carrier saya, jeder kan. Karena saya mau langsung pulang tuh. Sifatnya cuma mampir aja, pengen explore bentar, foto, terus bikin ucapan apa kayak gitu, terima kasih untuk Solo dan sekitar. Gitu ya. Nggak bisa dicegat. Pertama apa? Serahkan KTP. Ih, saya bilang, kok pakai KTP? Bukannya ini terbuka untuk umum? Saya bilang kayak gitu. Ya ini harus pakai KTP kalau umum masuk. Terus kalau 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 jamaah mau mau sholat pakai KTP juga gitu. Nah, ini kan muka saya kan kayak gini modelnya kalau nanya ya teman-teman ya. Dijawab enggak? Dijawab enggak dijawab gitu loh maksudnya. Nah, terus teman yang lain dia ngomong, terus harus pakai jilbab. Saya bilang, kenapa harus pakai jilbab? Saya nggak pakai baju pendek, saya pakai jaket jeans lengan panjang, saya pakai celana jeans lengan panjang, saya pakai topi, kaos saya yang bagian dalam ada hoodie-nya. Kenapa saya harus pakai jilbab? Saya gituin ya. Oh enggak, ini sini memang peraturannya, kalaupun ibu nggak mau tinggal KTP, tapi Pak, ibu harus pakai jilbab. Batin saya, kalau yang datang orang Hindu, kalau yang datang orang Buddha, Konghucu, kamu suruh pakai jilbab juga gitu ya. Baru saya mau ngomong ini, nah temannya itu di belakang udah bilang, udah gitu gimana ya. Kayaknya tuh ngerti kalau saya itu ngerti gitu. Kasih kode-kodean. Akhirnya saya langsung potong aja. Oke, selesai. Saya nggak perlu masuk. Saya nggak perlu masuk, saya akan ngonten dari luar. Saya akan kasih tahu kepada umum bahwa ini masjid tidak seperti Istiqlal. Kalau memang begitu, kasih tahu sama Pak Jokowi bahwa ini masjid bukan untuk rakyat Solo, karena rakyat Solo tidak semuanya Islam. Ada rakyat Solo juga yang Katolik. Nanti saya akan bikin video, saya sampaikan biar Gibran juga tahu, saya bilang. Biar Mas Gibran juga tahu. Saya sampaikan begitu. Saya langsung video kan teman-temannya. Tentang saya ngomong di depan situ, di area jalannya itu, saya ngomong lah, terus saya bikinkan videonya. Nah, itu kalau boleh jujur itu bisa disebut dengan Islamisasi. Ya, atau memang dia menolak masjid itu untuk dikunjungi oleh warga lain, oleh warga negara yang non Islam seperti itu. Hanya saja itu tidak ada pengumuman resmi. Harusnya mereka pasang pengumuman resmi, tidak terbuka untuk umum seperti itu. Kalau ditulis tidak terbuka untuk umum, maka kita paham itu tidak sama seperti Istiqlal. Istiqlal itu terbuka untuk umum, tetapi sekarang ada peraturan kalau terlalu pendek maka harus menggunakan sarung. Nah itu saya setuju teman-temannya. Apa bedanya dengan pura dan lain-lain? Ini enggak, ya. Biasa kaget itu. Nah 3 satpam perempuan ini ya udah akhirnya saya bilang saya yang memutuskan. Enggak perlu, saya nggak butuh masuk ya. Mana bukti data? Makanya jangan miskin kere, pergilah sana ke Solo, pergi jalan-jalan, jangan miskin kere. Jangan cuma berkubang seperti katak dalam tempurung. Ya, pergi ke RT 1 ke RW 2 udah merasa paling pintar. Nanti saya tayangkan teman-temannya YouTube di videonya di YouTube saya. Nah, yang penting teman-teman tahu. Ya, jadi mereka sudah menyiapkan 1 bak penuh itu isinya kerudung. Aneh ya. 100 KTP dikumpulin apa nggak bikin kerjaan. Terus kalau hilang, kalau cacar siapa mau tanggung jawab? Ini otak ada. Masa orang mau masuk tempat ibadah suruh setor KTP? Ada saja. Solo baru tahu saya ke masjid itu harus pakai KTP.
Naiklah, naik, 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 naik. Saya gatal bukan apa, keringat kepala. Saya ini paling males ngidupin AC, teman-teman. Tapi kalau nggak hidup AC, Jakarta ini panas. Alah, nggak ada yang mau naik. Udah 1 jam belum aku ya. Kalau sudah 1 jam, aku mau matiin. Aku mau jadi narasumber. Jam piro, jam 21. Bentar, sebentar. Akun pada di ban semua. Apa masalah kalian? Ajakku, oh Tuhan Yesus. Akunku ini di ban semua, yang mana yang bisa hidup? Gak ada yang mau naik, cuma bisa komen. Apalah, aku hari ini tuh 4 jam, 3 jam kali di ruangannya Toro. 4 jam, 3 jam, gak tau lah. Sepanjang perjalanan dari Solo ke Jakarta itu, aku di ruangannya Toro tuh sampai habis baterai. Ada kali 4 jam, 5 jam. Gak ada yang naik, kalau gak ada yang naik kita close room. Yang penting ruangan ini udah dipanas-panasin. Kalau ada yang masih mau naik, aku tunggu. Terserah lah kalian mau nanya apa aja. Asalkan santun gitu loh, beradab, sopan. Misalnya nanya lah, tanya lah apapun yang kamu nanya. Apalagi kalau udah kata-kata berondong-berondong kalian mau pakai, tanya lah sopan-sopan baik-baik, tetap aku jawab kok. Saya kalau typing nggak jelas. Karena aku tuh nggak ada yang kutakutin. Karena orang nggak salah kok, apa yang ditakutin. Nggak ada yang mau naik kok diri ya. Jadi gimana nih? Kagak ada yang mau naik, kagak ada yang berani naik. Si Edis nggak live kah teman-teman? Aku nggak lama nggak buka TikTok loh. Ada yang nanya, Mak Lina gimana kesehatannya? Aku pun udah posting kesehatan aku itu ketika aku ada di atas gunung. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu berdoa buat aku. Ya, puji Tuhan, aku baik-baik aja walaupun kemarin sempat mengalami hipotermia di atas gunung ketinggian 2000 sekitar 2200 mdpl tuh aku udah sempat gitu ya. Ayo teman-teman, monggo monggo kulo pinara.
Ya, silahkan yuk. Kalau teman-teman merasa sudah cukup, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya undur pamit. Kita jadi kita jadi aku jadi narasumber di tempat yang lain aja nggak apa-apa. Ada Yusuf PI. Tapi masalahnya Yusuf PI itu kalau aku pakai nama Lina Wijaya itu tak mau naik dia. YouTube-nya Lina Wijaya official teman-teman, namanya sama. Ini aku coba naik ke Yusuf PI ya, coba kalian lihat aku di Yusuf PI dah. Yusuf PI ini pintar dia, kayaknya dia mana ya? Dia nggak follow sih, jadi aku nggak bisa. Nah, nggak ada dia. Tapi dia lagi live. Nah, thank you ya teman-temannya. Aku coba ke Yusuf PI, aku mau ke Yusuf PI.